心は時間を感じるたおはよう。 Awal scene kita akan diperlihatkan dengan adanya seorang gadis kecil yang bersedih karena piringan kasetnya yang rusak. Kemudian, ada seorang anak laki-laki yang datang menghampirinya dan menawarkan diri untuk memperbaiki kaset tersebut. Dan ternyata, itu hanyalah mimpi masa kecilnya Hinata Aoi, yang sekarang sudah beranjak dewasa dan duduk di bangku kuliah. Di saat itu, ia tertidur di dalam kelas dan ditegur oleh dosen yang mengajarnya. Wow. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan dua orang dari anggota bin Hinata yang bernama Naoya dan Tatsuta. Mereka sedang membicarakan tentang Hinata yang akan melanjutkan pendidikannya ke Inggris. Naoya yang ternyata menyukai Hinata hanya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya di musim panas nanti sebelum Hinata pergi. Tak berselang lama, Hinata dan Rina datang untuk latihan. Hari itu adalah tepat 1 minggu sebelum acara festival yang akan mereka ikuti. Hinata yang terlalu bersemangat langsung mulai bernyanyi dan memainkan gitarnya. Sementara Tatsuta masih terlihat sedang memasang alat drumnya. Dan tiba-tiba muncullah Riku yang datang terlambat dan latihan mereka pun akhirnya dimulai. Dan setelah lagu pertama selesai dimainkan, Riku kemudian ingin pergi. Mereka semua heran mengapa Riku selalu terburu-buru. Riku pun menjelaskan bahwa ada hal penting lain yang harus ia kerjakan di hari itu. Sebelum pergi, ia memberitahu Naoya bahwa ada kunci yang salah di part melodinya dan memperingatkan Tatsuta bahwa ia salah memasang stand simbalnya. Keesokan harinya, Hinata yang masih tertidur dibangunkan oleh sang ibu karena alarm di kamarnya ternyata belum bisa untuk membangunkannya. Sang ibu pun mengomel karena kamar Hinata terlihat sangat berantakan. Sang ibu terus mengomel karena Hinata harusnya bisa mandiri untuk bisa mengurus hidupnya sendiri saat di Inggris nanti. Lalu, muncullah adiknya Hinata yang memberitahu ibunya bahwa masakannya sudah gosong. Sang ibu pun terlihat panik dan segera lari ke dapur. Setelah itu, Hinata pun terlihat pergi ke suatu kafe di pinggir pantai. Pemilik dari kafe itu adalah paman dari Riku. Hinata memberikan selebaran acara festival ke paman Riku dalam minta izin untuk bisa menempelkannya di kafe itu. Dan tak berselang lama, Riku yang baru bangun tidur datang untuk mengambil minuman. Sang paman pun memberitahu Hinata bahwa semalaman Riku begadang membaca buku-buku aneh. Kemudian, Hinata mengajak Riku untuk ikut bergabung menyiapkan dekorasi bersama teman-teman band yang lain. Riku pun mengiyakan dan meminta Hinata untuk pergi lebih dulu. Di luar kafe, Hinata dan Rina sudah terlihat sedang melukis hiasan untuk acara festival nanti. Di saat itu, mereka membicarakan tentang hubungan Hinata dan Riku yang sampai sekarang masih belum jelas. Rina pun menggoda Hinata jika ia akan memberitahu Riku bahwasannya Hinata sudah menyukai Riku sejak lama. Dan tiba-tiba, Riku datang dan memindahkan lukisan itu agar tidak kotor nantinya. Dan tak disangka, para pengobor air di belakang mereka melakukan kesalahan hingga membuat air meluap keluar dan menyembur mereka semua. Hinata dan teman yang lain pun terlihat basah kuyup. Beruntungnya, lukisan itu sudah dipindahkan oleh Riku. Beberapa hari kemudian, Hinata dan yang lainnya terlihat sedang memasukkan alat musiknya ke dalam mobil. Di saat itu, Hinata melihat Riku yang sedang berbicara dengan seorang perempuan. Tatsuta pun menjelaskan bahwa perempuan itu adalah mahasiswi dari jurusan fisika dan mereka berdua sudah terlihat sering belajar bersama. Melihat hal itu, Hinata pun tak bisa menutupi rasa cemburunya. Di lain cerita, Naoya menemui Riku yang sedang berada di perpustakaan untuk menanyakan sesuatu. Sebelum Naoya bertanya, Riku sudah mengetahui yang akan ditanyakan Naoya adalah tentang Hinata. Naoya pun terkejut karena Riku bisa mengetahuinya. Di saat itu, Naoya bertanya, bagaimana jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Hinata? Meskipun sempat ragu untuk menanggapinya, Riku pun menjawab, mengapa Naoya harus menanyakan hal ini kepadanya. Mendengar itu, Naoya semakin yakin jika Riku tidak mempunyai perasaan apa-apa kepada Hinata. Keesokan harinya, Naoya dan yang lain terlihat sedang berada di tempat makan. Di saat itu, Naoya berusaha mengungkapkan perasaannya kepada Hinata.
Awalnya Naoya terlihat malu untuk mengatakannya, karena memang sangat tidak mungkin ia akan mengatakan hal itu di depan teman-temannya. Namun tiba-tiba, みんなの前で言ったら告白になんないっしょ。 tanpa sengaja ia mengatakan hal itu di depan semua orang yang ada di sana. Mendengar itu, Hinata pun sangat terkejut heran dengan pengakuan Naoya yang secara tiba-tiba. Naoya yang terlihat malu segera berlari pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Hinata pun pergi menghampiri kafe milik paman Riku. Namun, di saat itu Riku sedang tidak ada di sana, yang akhirnya Hinata memutuskan untuk menunggunya di kamar atas. Dan tak sengaja, Hinata menemukan piringan hitam di lemari Riku. 触るな。 Riku muncul yang membuat Hinata terkejut hingga ia menjatuhkan piringan hitam itu. Beruntungnya, piringan itu tidak rusak. Riku pun segera mengambil piringan itu dan mengembalikannya ke lemari. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menuju teras kafe untuk membuat lagu yang akan mereka bawakan di acara festival nanti. Di saat itu, Riku mengatakan jika suatu saat nanti ia meninggalkan band, Hinata bisa meminta bantuan kepada Naoya dan mengandalkannya, karena tidak selamanya ia bisa berada di samping Hinata. Mendengar itu, Hinata pun terlihat sedih, lalu membereskan barang-barangnya dan segera pergi. Keesokan harinya, Hinata menemui Rina yang sedang mempersiapkan dekorasi acara festival. Di saat itu, Rina mengatakan bahwa Naoya sudah lama memendam perasaannya kepada Hinata. Jika memang Hinata tidak menyukai Naoya, lebih baik Hinata segera menolaknya saja. Rina pun terlihat kesal, karena jika memang Hinata menyukai Riku, mengapa ia tidak mengungkapkan perasaannya saja? Sedangkan Riku sendiri selalu saja menghabiskan waktunya di perpustakaan. Riku yang memang sedang berada di perpustakaan terlihat sedang menuliskan kalimat cobalah untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Dan di malam harinya, Riku meminta sang paman untuk membantunya menyerahkan hadiah kepada Hinata di hari ulang tahunnya. Karena memang Riku sedang merasa tidak nyaman berada di dekat Hinata. Semua itu dikarenakan pengakuan dari Naoya. Sang paman pun langsung menduga bahwa Riku dan Hinata sedang bertengkar. Dan ia mengatakan kepada Riku untuk tidak mengabaikan seorang perempuan jika tidak ingin perempuan itu tiba-tiba pergi meninggalkannya. Singkat cerita, hari festival akhirnya tiba dan bertepatan di hari ulang tahunnya Hinata. Hinata dan anggota band yang lain sudah bersiap di belakang panggung. Namun, di saat itu Rina tidak terlihat di sana. Hinata yang sedang menunggu Rina pun dihampiri oleh Tetsuta. Dan ia mengatakan Rina tidak akan mungkin datang. Karena Rina selama ini menyukai Naoya yang ternyata menyukai Hinata. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya dipanggil ke atas panggung. Riku segera menghampiri Hinata dan mencoba menenangkannya untuk bisa tersenyum seperti biasanya. Namun, Hinata menghiraukan Riku yang masih tidak peka dengan perasaannya. Dan saat mereka sudah di atas panggung, Hinata yang memikirkan Rina pun terlihat tidak fokus. Sehingga ada penonton yang meminta mereka untuk segera menghentikan musiknya. Setelah kejadian itu, Hinata pun meminta maaf kepada teman-temannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanannya, Hinata menyesali perbuatannya dan menangis karena penampilannya di panggung yang terlihat buruk. Saat ia mengambil kain untuk mengusap air matanya, tak sengaja ia menjatuhkan kertas lirik lagu yang terbang sampai ke jalan raya. Dan saat ia mengambil kertas itu, tak diduga ada mobil yang melaju cepat ke arahnya. Dan tiba-tiba, Hinata kembali terbangun dari tidurnya di ruang kelas. Dosennya pun sudah berada tepat di samping Hinata. Dan setelah itu, Hinata kembali berlatih dengan teman-temannya. クラッシュシンバル。 Hinata terlihat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dan ia berpikir bahwa kejadian ini sudah ia lewati sebelumnya. Hinata pun coba memberitahu kepada teman-temannya. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah mengalami hal itu. Dan berpikir bahwa itu hanyalah hal biasa seperti mimpi dejavu saja. Keesokan harinya, Hinata terlihat sudah bangun sebelum alarmnya berbunyi. Dan di saat ibunya datang, ia pun langsung bangun dan mengatakan hal yang akan ibunya katakan. Dan juga mengingatkan ibunya bahwa masakannya sudah gosong. Semua kejadian itu pun semakin memperkuat dugaan Hinata bahwa ia sudah kembali ke 1 minggu sebelum ia tewas kecelakaan. Dan di saat ia sedang bersama Rina di luar kafe, Hinata mengatakan kepada Rina untuk bisa mengakui bahwa ia menyukai Naoya.
Hinata juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan dirinya akan meninggal dunia. Rinna yang mendengar itu pun mengatakan kepada Hinata bahwa mungkin saja Hinata sudah bermimpi buruk sehingga mempunyai pikiran yang aneh seperti itu. Perkataan Rinna pun membuat Hinata menjadi tenang dan langsung memeluk Rinna. Dan tiba-tiba Riku kembali muncul dan memindahkan lukisan itu lagi. Melihat itu, Hinata pun bergegas menjauh agar tidak tersiram air yang menyembur ke arah mereka. Riku yang terlihat heran bertanya kepada Hinata bagaimana ia bisa tahu jika air pompa akan mengenai mereka. Hinata pun menjawab bahwa ia sudah mengalami kejadian ini seminggu yang lalu. Mendengar itu, Riku pun tertawa. Dan setelah itu, Riku akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia juga telah melintasi waktu seperti Hinata. Dan tiba-tiba, Riku meyakinkan Hinata bahwa Hinata tidak akan mati. Hinata yang mendengar itu pun terlihat terkejut dengan pengakuan Riku. Yang akhirnya, Riku menunjukkan rahasianya selama ini kepada Hinata, bahwa sebenarnya ia bisa melintasi waktu suka-suka dengan piringan hitam yang ada di kamarnya. Ia pun menceritakan tentang awal mula ia menemukan CD itu bersama pamannya. Dan di saat itu, sang paman menjelaskan bahwa CD piringan hitam itu sangat spesial, karena CD itu mampu merekam kehidupan. Setelah penjelasan yang tidak masuk akal itu, Riku mengajak Hinata untuk mencoba mengulang kembali kejadian 1 minggu yang lalu dengan piringan hitam itu. Dan tiba-tiba, Hinata pun kini sudah kembali di kelasnya tepat sebelum dosen menegurnya. Kemudian, ia pun bergegas pergi keluar untuk menemui Riku. Di saat itu, Riku pun meyakinkan Hinata bahwasannya nasib seseorang itu bisa dirubah. Dan ia juga menceritakan tentang masa kecilnya dulu ketika pertama kali bertemu dengan Hinata. Di saat itu, sebenarnya ia tidak bisa bermain gitar. Lalu, ia mencoba mengulang waktunya kembali untuk bisa belajar gitar bersama pamannya. Dan ia terus mengulang hari itu, hingga ia bisa bermain gitar dengan baik di depan Hinata sebagai hadiah ulang tahunnya. Bahkan, Riku juga meminta pamannya untuk membantunya membuat piringan CD ulang tahun terbuat dari coklat yang bisa merekam suara. Dan hal itu ia lakukan berkali-kali dan terus mengulang waktu sehingga bisa terlihat sempurna di mata Hinata. Setelah menceritakan semua itu, Hinata pun bertanya kepada Riku, apakah sebenarnya Riku menyukainya? Yang akhirnya, Riku pun mengakui bahwa ia sudah menyukai Hinata sejak pertama kali mereka bertemu. Riku pun mengajak Hinata untuk kembali ke musim panas tahun lalu saat mereka masih sekolah dengan piringan hitam itu. Dan di sana, mereka bergandengan tangan di depan teman-temannya yang lain. Dan hal itu membuat Naoya terkejut karena mereka berdua sudah berpacaran. Setelah perayaan musim panas, hari demi hari mereka lewati dengan sangat menyenangkan dan membuat kenangan indah bersama-sama. Mereka juga melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan di saat hari kelulusan mereka, Riku menanyakan tentang rencana Hinata yang akan melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Sambil tertawa, Hinata pun mengatakan kepada Riku untuk menikmati hari ini bersama-sama. Hari esok biarkanlah menjadi hari esok. Hinata juga meminta Riku untuk jangan menangis jika suatu saat nanti ia akan pergi kuliah ke luar negeri. Di sisi lain, Naoya yang sedang makan bersama Rina dan Tatsuta menanyakan mengapa sampai kini ia masih tidak memiliki pacar. Di saat itu Tatsuta pun mengejek Naoya dan membandingkan Naoya dengan Riku. Mendengar itu, Rina pun membela Naoya dengan mengatakan bahwa Naoya mempunyai sifat yang polos, suka berterus terang, dan lebih tampan dari Riku. Sontak hari itu pun akhirnya membuat Naoya tersadar bahwa sebenarnya Rina memiliki perasaan yang lebih kepadanya. Singkat cerita, 1 tahun pun telah mereka lalui, dan kini mereka semua sudah berada di festival. Penampilan dari Hinata dan bandnya juga terlihat sangat memukau penonton yang berada di acara itu. Setelah mereka manggung, mereka pun bersulang untuk merayakan keberhasilan penampilan mereka. Sementara itu, Riku terlihat sedang mengobrol dengan MC yang memuji penampilan gitarnya di atas panggung. Dan tak disangka, saat Riku melihat ke arah teman-temannya, Hinata ternyata sudah menghilang. Melihat hal itu, Riku pun segera berlari ke jalan raya. Namun naas, ia melihat Hinata yang sudah tergeletak dan akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans.
Riku dengan segera kembali memutar waktu ke 1 minggu sebelum acara festival itu dan memeluk Hinata yang baru saja terbangun dari tidurnya di ruang kelas. Sepulang mereka dari kuliah, tanpa sengaja Hinata melihat Riku yang sedang bertengkar dengan mahasiswi jurusan fisika yang sering membantu Riku belajar di saat itu. Keesokan harinya, Hinata pun memutuskan untuk menemui mahasiswa itu. Mahasiswi itu pun menjelaskan kepada Hinata bahwa selama ini Riku selalu mempelajari tentang teori relativitas dan mekanika kuantum yang berkaitan dengan waktu, dan Riku selalu memaksakan dirinya untuk bisa mengubah teori itu. Setelah mendapatkan informasi yang entah dimengerti atau tidak oleh Hinata, secara diam-diam Hinata membaca buku catatan yang dipelajari oleh Riku selama ini. Dan ternyata buku itu berisikan tentang percobaan Riku yang selama ini sudah berkali-kali mencoba menyelamatkan Hinata dari takdir kematiannya. Karena itulah, ia selalu berusaha keras dan mencoba teorinya sendiri. Di malam harinya, Riku akhirnya menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini kepada sang paman. Bahwa selama ini, ia berpikir selalu bisa merubah banyak hal dan kejadian lain sesuai dengan tindakannya. Namun, takdir kematian tidak bisa dirubahnya. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk mengubah keharusan di hari itu. Hingga akhirnya, ia terus mengulang waktu di mana Hinata masih hidup untuk bisa selalu bersamanya. Dan ternyata, Hinata mendengarkan percakapan Riku dengan pamannya dari luar kafe. Dan sejak kejadian itu, Hinata selalu melamun dan memikirkan tentang semua kejadian yang sudah ia alami. Dan 1 hari sebelum acara festival, Riku mengatakan kepada Hinata bahwa lagu mereka saat ini tidak bisa dibawakan untuk acara festival nanti, dan mengusulkan kepada Hinata agar mereka bisa mengulang waktu kembali ke 1 bulan sebelum acara festival itu. Namun, saat itu Hinata menanyakan kepada Riku, mau sampai kapan Riku mengulang waktu dan mau berapa kali Riku melihat kematian dirinya. Riku pun terus menenangkan Hinata dan meyakinkannya bahwa Hinata tidak akan meninggal, dan ia akan terus mengulang waktu sampai beberapa kali pun agar bisa bersama dengan Hinata. Mendengar itu, Hinata pun tiba-tiba mengambil piringan hitam itu dan mematahkannya. Hinata mengatakan bahwa ia tidak ingin Riku terus-menerus mengulang waktu hanya untuk dirinya. Meskipun hanya 1 tahun kebahagiaan bersama Riku yang sudah dilewati, ia sangat bahagia dengan hal itu. Keesokan harinya, di hari festival dan tepat di ulang tahun Hinata, Riku masih terlihat terus berusaha untuk memperbaiki piringan hitamnya. Sang paman pun menghampirinya dan mengatakan bahwa berapa kali pun waktu diulang, Riku tidak akan bisa menyelamatkan takdir kematian dari Hinata. Karena memang pamannya juga ternyata pernah melakukan hal yang sama kepada wanita yang dicintainya. Dan ia sudah mencoba mengulang waktu itu sampai 10 kali untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya. Sang paman berpesan kepada Riku, waktu akan berjalan begitu cepat jika memang hari itu adalah hari yang membahagiakan. Dan ia juga menanyakan kepada Riku, apakah hari bahagia ini akan Riku habiskan dengan hanya mencoba memperbaiki piringan CD hitam itu sepanjang waktu. Mendengar itu, Riku pun segera menghampiri teman-teman bandnya dan meminta maaf kepada mereka karena sikapnya yang selalu mengutamakan perasaan dan kepentingan dirinya saja. Riku juga meminta kepada teman-temannya untuk bisa memainkan lagu baru di acara festival yang bertepatan dengan hari ulang tahun Hinata hari ini. Mendengar itu, mereka pun terkejut dan berpikir, mana mungkin mereka bisa menguasai lagu baru hanya dengan sisa waktu beberapa jam saja. Namun, Riku terus meminta dan memohon kepada mereka untuk berlatih lagu itu dengan membungkukkan kepalanya. Ya, akhirnya mereka pun menyanggupinya. Setelah itu, Riku bergegas menemui Hinata ke tempat awal mereka bertemu di waktu kecil. Mereka berdua masih tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, Riku menenangkan Hinata dan mengatakan bahwa dirinya di hari ini ingin hidup bersama dan menghabiskan waktunya bersama Hinata. Yang akhirnya, mereka berdua pun segera menuju ke acara festival. Sesampainya di sana, Naoya dan yang lainnya terlihat sedang menunggu kedatangan mereka untuk tampil ke atas panggung. Dan sebelum mereka tampil, Hinata menemui Rina dan mengatakan untuk mengungkapkan perasaan Rina yang sebenarnya kepada Naoya. Lalu, ia pun memeluk Rina dengan erat. Di hari terakhirnya Hinata, mereka pun naik ke atas panggung membawakan lagu barunya. Dan setelah mereka selesai,
Pertunjukan kembang api pun berlangsung tepat setelah mereka selesai membawakan lagunya. Riku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hinata. Dan ternyata momen itu sudah direncanakan oleh Riku sebagai hadiah ulang tahun untuk Hinata. Dengan rasa yang sangat bahagia, Hinata pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun yang terbaik di dalam hidupnya. Keesokan harinya, terlihat Riku dan teman-teman yang lain sedang memandang lautan, yang bisa disimpulkan Hinata telah pergi dengan tenang dan meninggalkan mereka selamanya. Dan saat Riku kembali ke kafe, sang paman memutarkan piringan CD yang terbuat dari coklat. Ternyata, CD itu sudah disiapkan oleh Hinata sebagai hadiah ulang tahun untuk Riku. Saat piringan CD coklat itu diputar, terdengar suara Hinata yang mengatakan bahwa ia yakin Riku pasti bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan ia juga berpesan agar Riku bisa bersemangat menjalani kehidupan ke depannya walaupun tanpa Hinata bersamanya. Dan film pun selesai. Dari deretan kejadian di atas bisa disimpulkan bahwa nasib kehidupan kita ke depannya masih bisa dirubah tergantung dari diri kita yang menjalaninya. Namun, takdir kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan tidak akan bisa dirubah. Takdir kematian Hinata yang terus berulang menandakan bahwa takdir dari Tuhan itu sudah mutlak. Meskipun dengan cara apapun Riku berusaha ingin mengubahnya, kematian itu akan terus datang menghampiri Hinata meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin segitu aja rekaman film versi Giovanime. Mohon maaf jika memang ada yang terlewat. Giovanime undur diri. Wassalam.